Dan inti daripada poin pertemuan saya dengan Polres Kota Bekasi, pernyataan sikap umat Islam Kota Bekasi yang pada siang hari ini kembali saya bacakan kepada jamaah yang sudah hadir pada siang yang penuh dengan kemuliaan ini. Tuntut Habib Rizik dibebaskan, FPI dan kawan-kawan gelar aksi 18.12 di Istana Jumat ini. Mereka dengan bangga memborgol tangan imam kita, betul? Betul. Kita sudah tidak menghargai imamah yang dipakai oleh beliau. Beliau sudah tidak menghargai jubah yang dipakai oleh beliau. Berapa banyak umat Muslim yang sakit hati melihat daripada kebiadaban oknum aparat keamanan yang memperlakukan beliau seperti itu, betul? Kebiadaban oknum aparat keamanan yang memperlakukan beliau seperti itu, betul? Dan alhamdulillah warga Kota Bekasi tadi sebelum zuhur saya diterima oleh pihak aparat keamanan dari perwakilan Polres Kota Bekasi menyampaikan daripada apresiasi saya kepada penegak hukum bahwa di sini warga Kota Bekasi ada, betul? Warga Kota Bekasi mayoritas pecinta Habibana, betul? Nyawa kita murah untuk menjaga Habibana, betul? Dan alhamdulillah pihak aparat keamanan menerima kami dengan baik dan sudah terjadi pertemuan tadi pada sholat zuhur dengan perwakilan daripada Polres Kota Bekasi. Dan inti daripada pertemuan tersebut, kami sebagai para ulama, para habaib dan masyarakat tidak di Kota Bekasi tidak mau dibenturkan, diadu domba oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab oleh keamanan. Kita cinta dengan Bapak Polisi, betul? Kita cinta dengan penegak hukum, betul? Dan inti daripada poin pertemuan saya dengan Polres Kota Bekasi, pernyataan sikap umat Islam Kota Bekasi yang pada siang hari ini kembali saya bacakan kepada jamaah yang sudah hadir pada siang yang penuh dengan kemuliaan ini. Tuntut Habib Rizik dibebaskan, FPI dan kawan-kawan gelar aksi 18.12 di Istana Jumat ini. Front Pembela Islam dan kawan-kawan akan berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta pada Jumat 18 Desember ini. Mereka menuntut pengusutan 6 laskar FPI yang tewas ditembak serta meminta pembebasan Habib Rizik Syihab. Selain itu, Wakil Sekjen PA212 Novel Bamukmin juga membenarkan adanya rencana unjuk rasa tersebut. Novel belum bisa memastikan berapa banyak massa yang akan terlibat. Novel menyebut pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan ke pihak kepolisian. Dalam poster yang beredar, aksi tersebut bertajuk Aksi 18.12 bersama anak NKRI. Aksi akan dilakukan di Istana Negara Jakarta setelah sholat Jumat, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat beberapa tuntutan dalam aksi itu, diantaranya usut tuntas, pembunuhan 6 syuhada, bebaskan IBHRS tanpa syarat, stop kriminalisasi ulama, dan stop diskriminasi hukum. Pada poster itu juga terdapat pesan Habib Rizik, jika saya dipenjara atau dibunuh, lanjutkan perjuangan. Massa yang berjumlah kurang lebih 200 orang itu menggeruduk Mapol Resta Bandung pada siang hari tadi. Pihak kepolisian pun melakukan penjagaan untuk menertibkan aksi massa tersebut. Polisi kemudian memberikan kesempatan pada 6 perwakilan dari massa aksi untuk menemui Kapolresta Bandung. Tadi kita sambut mereka, kita terima dan kita sampaikan aspirasi mereka. Alhamdulillah kegiatan penyampaian pendapat berjalan lancar. Begitulah singkat Kapolresta Bandung, Kombes Pol Hendra via pesannya. Setelah aspirasi disampaikan, massa pun langsung membubarkan diri. Selama berlangsungnya aksi, Hendra mengungkapkan tidak ada kericuhan atau keributan. Ahmad, 37 tahun, warga sekitar Mapolresta Bandung menuturkan massa simpatisan Habib Rizik menggelar demo dengan membawa mobil komando dan beberapa perangkat aksi, seperti spanduk dan poster. Menurutnya ada satu spanduk berwarna hitam bertuliskan 1965 penculikan dan pembantaian 7 jenderal revolusi. Tahun 2020 penculikan dan pembantaian 6 laskar revolusi akhlak. Siapa pelakunya? Siapakah otaknya?
Begitulah tulis poster tersebut. Mantan anggota Komnas HAM Natalius Pigai menilai ada kesalahan prosedur dalam kasus tewasnya 6 laskar FPI dalam insiden di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Menurutnya kesalahan prosedur tampak jelas karena aparat kepolisian justru menembak mati 6 laskar yang harusnya jadi sumber informasi. Teroris saja tidak bisa ditembak mati tanpa prosedur yang jelas dan terukur. Apalagi ini yang bukan teroris, mestinya kan dilumpuhkan saja untuk kemudian digali informasinya. Begitulah kata Natalius Pigai. Mantan penyidik di Komnas HAM periode 2012-2017 ini menambahkan, atas kesalahan prosedur itu mestinya ada tindakan cepat dari petinggi Polri untuk meredam masalah tersebut agar tidak makin panas. Misalnya dengan demosi mutasi pejabat di Polda Metro Jaya. Dari pengamatan Natalius, tindakan aparat kepolisian dikendalikan oleh satu komando. Komando ini bukan hanya dari kepolisian, tetapi juga bisa dari luar kepolisian. Selain itu, Menko Polhukam Mahfud MD jangan hanya diam saja. Jangan hanya mengkritisi orang kecil yang mencari keadilan, umat Islam yang ingin mendapatkan keadilan, orang-orang Papua yang menuntut keadilan. Ia bahkan menuding mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu terlalu banyak gimmick. Namun, tidak tahu secara teknis bagaimana tata kelola bernegara dan mengelola pertahanan juga keamanan. Ia menambahkan seorang pejabat negara yang digaji dari uang rakyat tidak boleh bicara gimmick. Jabatan itu harusnya menjadi alat membela kemanusiaan. Uraian tersebut diutarakan lewat sebuah video yang diunggah dalam kanal YouTube Refli Harun. Natalius mulanya bercerita soal pengalamannya terjun langsung ke lapangan. Ia mengatakan selama ini belum ada melihat orang yang membenci Habib Rizik. Bahkan Natalius menerangkan pendukung dan pembela Habib Rizik tersebar di mana-mana. Melihat fenomena yang terjadi belakangan, Natalius menyebut ada kelompok elit yang memusuhi Habib Rizik. Kelompok tersebut katanya dibarengi oleh oknum-oknum di beberapa partai politik yang menjabat pemerintahan. Orang yang benci Habib Rizik itu berasal dari elit, atau paling tidak digerakkan oleh elit saja. Selain itu ada oknum-oknum tertentu di beberapa partai politik yang menjabat di pemerintahan. Nyatanya di lapangan tidak ada yang membenci Habib Rizik. Begitulah jelasnya. Natalius menambahkan, kendati berbeda agama dengan Habib Rizik, akan tetapi ia mengaku dekat dengan pemimpin FPI tersebut. Maka Natalius mengklaim ia memiliki peran di balik kepulangan Habib Rizik ke tanah air, kurang lebih sebesar 5%. Saya ada kontribusi 5%. Kalau muluk-muluk bisa saya hitung. Saya ada di dalamnya. Berbagai kasus yang sampai Habib Rizik bisa melandai dengan tenang di Indonesia, mulai dari luar negeri ke dalam negeri paling tidak ada 5%. Karena apa? Karena selain membela Habib Rizik dan ulama, di sisi lain kita lihat, kok negara ini terlalu menekan komunitas Islam? Komunitas yang dimaksud apa? Ketika ulama dihina, agama Islam juga teraniaya. Karena antara ulama dan agama itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Berbicara soal ulama, Natalius menyebut negara selama pemerintahan Jokowi banyak memperlakukan umat Islam dan ulama secara tidak adil. Hal itu yang kemudian membawa Natalius Pigai tergerak untuk membela hak-hak kelompok mayoritas tersebut, kendati berbeda latar belakang agama. Terkait pembelaannya itu, Natalius menegaskan dirinya bukan berarti mendukung kelompok Islam. Hanya saja kini dia berbicara tentang hal substansial, yakni kemanusiaan. Saya tidak pro kelompok Islam, maaf. Kalau saya disuruh pilih agama saya, ya agama saya jelas Katolik. Kalau disuruh pilih Tuhan, ya saya pilih Tuhan Yesus. Dan itu tidak ada yang bisa ganggu saya. Tetapi persoalannya, ketidakadilan kita harus punya kepentingan. Mengucapkan kebenaran, kita harus mengucapkan kebenaran. Ketika orang Islam merasa teraniaya, kita lihat dengan mata kepala, mereka mendapat ketidakadilan. Begitulah tandas Natalius Pigai. Sorry, it's DJ.